Bayangkan sebuah tumpukan uang tunai senilai lebih dari 700 triliun rupiah. Angka yang cukup untuk membangun puluhan ibu kota baru dalam semalam. Itulah total dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan hari ini, di mana sebagian besarnya adalah uang titipan masa tua kita di saldo JHT, yang setiap bulan dipotong dari gaji. Fenomena ini mengingatkan kita pada argumen Morgan Housel dalam bukunya The Psychology of Money, bahwa kekayaan yang sesungguhnya adalah apa yang tidak terlihat. Atau dalam konteks ini, angka-angka digital yang mengendap bertahun-tahun tanpa kita sadari kekuatannya. Namun, tumpukan uang raksasa ini bukan sekedar angka mati. Ia adalah entitas ekonomi yang terus bergerak di balik layar. Banyak dari kita merasa tenang melihat saldo bertambah, tanpa menyadari bahwa di balik ketenangan itu, ada mesin kapitalisme raksasa yang bekerja siang dan malam untuk menjaga nilai uang tersebut agar tidak habis dimakan waktu. Pertanyaannya, apakah mesin ini bekerja untuk kesejahteraan Anda di masa depan, atau justru menjadi alat bagi kepentingan yang jauh lebih besar dan kompleks? Kita perlu membedah tumpukan ini lebih dalam lagi, karena di balik angka tersebut tersimpan nasib jutaan pekerja. JHT bukan sekadar tabungan biasa yang bisa diambil kapan saja layaknya ATM pribadi, melainkan instrumen investasi paksa yang diatur ketat oleh undang-undang dengan skema iuran sebesar 5,7% dari upah bulanan Anda. Secara historis, sistem ini dirancang sebagai jaring pengaman sosial agar para pekerja memiliki martabat finansial saat memasuki usia senja atau tidak lagi produktif. Namun, seiring berjalannya waktu, fungsi JHT bergeser menjadi salah satu pilar stabilitas sistem keuangan nasional karena likuiditasnya yang sangat masif. Banyak pekerja yang saat ini hanya tahu cara mengecek saldo melalui aplikasi JMO, tanpa pernah benar-benar mempertanyakan di mana sebenarnya uang raksasa ini diputar agar tidak tergerus inflasi selama berpuluh-puluh tahun ke depan. Mengelola dana ratusan triliun rupiah tentu memerlukan strategi yang sangat matang, karena setiap keputusan investasi yang diambil oleh manajer investasi BPJS Ketenagakerjaan akan berdampak langsung pada jutaan nasib rakyat kecil. Ini adalah tentang bagaimana uang recehan dari potongan gaji setiap bulan bisa berubah menjadi kekuatan ekonomi yang mampu menggerakkan pasar modal dan membiayai proyek-proyek strategis di seluruh penjuru Indonesia. Masalah utamanya adalah mengelola dana ratusan triliun merupakan pedang bermata dua yang sangat tajam bagi siapapun pengelolanya. Jika strategi yang diterapkan terlalu konservatif, maka imbal hasilnya dipastikan akan kalah telak dari laju inflasi tahunan. Namun jika terlalu agresif, resiko kehilangan uang rakyat menjadi taruhan yang terlalu mahal untuk dibayar. Transparansi penempatan dana seringkali menjadi semacam kotak hitam bagi sebagian besar peserta, memicu kekhawatiran apakah uang kita benar-benar aman atau justru sedang disandara untuk kepentingan politik maupun stabilitas fiskal tertentu. Kondisi ini selaras dengan peringatan Nassim Nicholas Taleb dalam bukunya The Black Swan, bahwa sistem yang tampak stabil seringkali menyimpan resiko tersembunyi yang tidak terduga karena kurangnya transparansi pada struktur dasarnya. Publik seringkali terjebak dalam rasa aman palsu hingga krisis benar-benar terjadi dan menghancurkan ekspektasi mereka. Ketidakpastian inilah yang memicu perdebatan panjang mengenai sejauh mana kita bisa mempercayakan masa depan pada sebuah lembaga birokrasi. Tanpa adanya kontrol yang ketat, dana publik yang begitu besar bisa dengan mudah melenceng dari tujuan awalnya. Kunci jawaban dari teka-teki penempatan dana ini sebenarnya terletak pada aturan main yang sangat ketat, yaitu PP nomor 99 tahun 2013, beserta segala perubahannya, yang membatasi instrumen apa saja yang boleh disentuh oleh pengelola. Laporan tahunan lembaga ini menunjukkan adanya pergeseran strategi investasi dari tahun ke tahun, yang senantiasa mengikuti dinamika ekonomi global serta kebijakan fiskal pemerintah pusat. Berdasarkan studi yang diterbitkan dalam Journal of Social Protection, pengelolaan dana pensiun di negara berkembang seringkali dihadapkan pada dilema antara mengejar imbal hasil pasar yang tinggi dengan kebutuhan untuk mendukung pembangunan infrastruktur domestik. Jejak data menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan harus menyeimbangkan portofolio mereka di tengah tekanan volatilitas nilai tukar dan suku bunga yang tidak menentu. Fenomena ini memberikan petunjuk kuat bahwa uang Anda tidak hanya diam di dalam brankas, melainkan terus bergerak mengikuti arus obligasi, saham, hingga deposito di bank-bank besar. Setiap sen yang berpindah tempat memiliki alasan logis di baliknya. Namun,
Apakah alasan tersebut selalu berpihak pada pertumbuhan kekayaan Anda atau hanya sekadar upaya bertahan dari badai ekonomi? Realitanya, lebih dari 70% dana kelolaan ternyata diparkir di surat berharga negara atau SBN dan obligasi korporasi, yang secara teknis menjadikan kaum buruh dan pekerja sebagai salah satu pemberi utang terbesar bagi pemerintah Indonesia saat ini. Ini adalah instrumen yang dianggap paling aman, dengan tingkat yield yang cenderung stabil setiap tahunnya. Namun posisi ini memicu pertanyaan kritis di kalangan pengamat finansial. Apakah penempatan dana ini murni untuk mengejar profit maksimal bagi para pekerja? Ataukah dana tersebut sekedar menjadi bantalan likuiditas bagi APBN untuk membiayai belanja negara? Sebuah riset dari Institute for Development of Economics and Finance menunjukkan bahwa dominasi instrumen utang negara dalam portofolio dana publik dapat membatasi potensi keuntungan yang seharusnya bisa diraih dari sektor-sektor yang lebih produktif dan memiliki pertumbuhan tinggi. Meskipun memberikan rasa aman dari resiko gagal bayar, ketergantungan yang terlalu besar pada surat utang negara bisa membuat pertumbuhan saldo JHT Anda terasa stagnan jika dibandingkan dengan pertumbuhan aset di pasar modal yang lebih dinamis. Ekspektasi untuk cepat kaya dari saldo BPJS mungkin harus diredam sekarang. Bagian yang paling sering memicu kontroversi di ruang publik adalah porsi investasi di pasar saham dan reksadana, yang kerap memicu polemik mengenai unrealized loss hingga mencapai triliunan rupiah dalam periode tertentu. Publik seringkali mengalami kepanikan saat melihat fluktuasi harga saham blue chip yang dikoleksi oleh BPJS Ketenagakerjaan, memicu perdebatan sengit mengenai apakah manajer investasi mereka sudah cukup lincah menghadapi volatilitas pasar jika dibandingkan dengan manajer investasi swasta. Dalam bukunya The Little Book of Common Sense Investing, John C. Bogle menekankan bahwa dalam investasi jangka panjang, musuh terbesar bukanlah pasar, melainkan biaya dan emosi jangka pendek yang seringkali mengaburkan logika investasi yang sehat. BPJS tampaknya menerapkan prinsip ini dengan tetap memegang aset saham meskipun harganya sedang turun, asalkan fundamental perusahaannya masih dianggap kuat dan menguntungkan. Namun bagi peserta yang melihat angka saldonya seolah berkurang secara nilai buku, drama di lantai bursa ini tetap menjadi hantu yang menakutkan bagi keamanan masa tua mereka. Ketidakmampuan melakukan cut loss dengan cepat karena besarnya ukuran dana membuat posisi mereka sering terjepit. Sebagai langkah diversifikasi, BPJS Ketenagakerjaan juga mulai memberanikan diri masuk ke sektor investasi langsung dan properti, termasuk program pembiayaan perumahan bagi para pekerja yang memenuhi syarat tertentu. Namun, jika kita melihat datanya, porsi investasi ini masih tergolong sangat kecil jika dibandingkan dengan total aset yang ada, sehingga memicu kritik tajam dari berbagai serikat pekerja di lapangan. Mengapa uang hasil keringat pekerja tidak lebih banyak diputar kembali secara langsung untuk memberikan manfaat nyata yang bisa dirasakan saat ini, alih-alih hanya dipaksa menunggu hingga mencapai usia 56 tahun untuk dicairkan? Keengganan untuk memperbesar porsi investasi langsung biasanya disebabkan oleh rendahnya likuiditas aset properti dan tingginya risiko operasional yang harus ditanggung oleh lembaga pengelola dana publik. Akibatnya, ada efek domino di mana pekerja merasa uang mereka dingin dan tidak memiliki dampak instan terhadap kualitas hidup mereka sekarang. Ancaman krisis perumahan di kalangan generasi muda seharusnya bisa diredam jika dana jumbo ini dikelola dengan lebih progresif untuk kepentingan mendesak para peserta yang saat ini sedang kesulitan. Kesimpulan besarnya adalah BPJS Ketenagakerjaan merupakan sebuah kapal tanker raksasa dalam ekosistem finansial kita. Ia tidak mungkin bisa bermanuver dengan cepat seperti kapal skoci kecil. Namun, ia dirancang khusus untuk tetap kokoh meskipun dihantam badai ekonomi global yang dahsyat. Meskipun imbal hasil tahunannya yang berkisar antara 5 hingga 6%, jarang sekali bisa mengungguli performa saham individu secara spektakuler, namun secara historis performa ini selalu berada di atas bunga deposito bank-bank besar milik pemerintah. Hal ini menjadikannya instrumen pengawet kekayaan yang sangat logis untuk rencana keuangan jangka panjang bagi jutaan pekerja di Indonesia.
Kita harus melihat dana JHT bukan sebagai alat untuk menjadi kaya mendadak, melainkan sebagai fondasi keamanan yang menjaga agar kita tidak jatuh ke jurang kemiskinan saat masa pensiun tiba. Dana 700 triliun ini adalah bukti nyata dari kekuatan kolektif rakyat yang jika dikelola dengan integritas tinggi dan transparansi maksimal, mampu menjadi tulang punggung ekonomi nasional sekaligus pelindung bagi setiap individu. Keberhasilannya bergantung pada keseimbangan antara kepatuhan pada aturan kaku dengan kreativitas pasar. Sekarang, saya tantang Anda untuk segera membuka aplikasi JMO di ponsel Anda masing-masing dan perhatikan dengan saksama berapa pengembangan saldo yang Anda terima sepanjang tahun lalu. Apakah persentase keuntungan yang diberikan sudah cukup memuaskan ekspektasi finansial Anda? Atau justru Anda merasa ada yang salah dengan cara mereka mengelola uang tersebut? Sampaikan pendapat jujur Anda di kolom komentar di bawah mengenai apakah menurut Anda pengelolaan dana jumbo senilai 700 triliun rupiah ini sudah dilakukan dengan cukup transparan kepada publik atau justru perlu diaudit jauh lebih ketat oleh lembaga independen lainnya. Diskusi ini sangat penting karena setiap rupiah yang ada di sana adalah hasil kerja keras Anda yang dikumpulkan sedikit demi sedikit setiap bulannya selama bertahun-tahun. Jangan biarkan masa depan Anda menjadi sekadar angka yang tidak bermakna di dalam sistem birokrasi yang rumit tanpa pengawasan dari kita semua sebagai pemilik sahnya dana tersebut. Bagikan video ini kepada rekan kerja Anda agar mereka juga menyadari kemana perginya potongan gaji mereka setiap bulan dan mulai peduli pada tata kelola dana pensiun di negeri ini demi kesejahteraan bersama di masa depan nanti.